Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan menjabarkan hasil tugas ke-14 Sistem Informasi Manajemen saya. Yang pertama soal dari Balzan. Soal pertama, teknologi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi informasi? Berbagai alat dan teknologi yang digunakan untuk membantu melindungi atau memantau intrusi adalah alat autentikasi, firewall, sistem deteksi virus, dan perangkat lunak antivirus dan enkripsi. Yang soal kedua, mengapa e-police penting bagi perusahaan? Karena mereka adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan menggunakan komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Soal ketiga, apa itu etika dan mengapa itu penting bagi perusahaan? Etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang itu di tempat kerja. Selanjutnya soal dari buku Kelly. Yang pertama, mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama manajemen? Keamanan informasi sendiri mengacu pada semua proses dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi informasi dan sistem informasi organisasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah. Soal kedua, apakah keamanan merupakan masalah teknis atau masalah bisnis atau keduanya? Disertai dengan dukungan jawaban Anda. Keamanan sendiri adalah masalah teknis dan bisnis. Ini adalah masalah teknis karena semua jenis perangkat seluler dapat diakses oleh peretas. Ini juga merupakan masalah bisnis karena perusahaan mungkin tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengamankan informasi pribadi. Soal ketiga, mengapa Sarbanes-Oxley Act berdampak pada keamanan informasi? The Sarbanes-Oxley Act atau dikenal sebagai SOX mulai berlaku pada tahun 2002 untuk melindungi pemegang saham dan masyarakat umum dari kesalahan akuntansi dan praktik organisasi yang curang. SOX memastikan validitas catatan keuangan dan perlindungan terhadap pengungkapan informasi rahasia. Agar tetap sesuai dengan SOX, organisasi harus memiliki kontrol keamanan yang efektif untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data keuangan mereka. Selanjutnya soal dari kasus yang pertama, jenis masalah keamanan apa yang ditimbulkan oleh komputasi awan, seberapa serius mereka? Jasa jawabanmu. Jawaban saya mirip dengan pengelolaan infrastruktur TI tradisional. Risikonya mungkin berbeda karena beberapa tanggung jawab beralih ke penyedia layanan cloud. Kategori layanan cloud seperti LAS, PaaS atau SaaS mempengaruhi dengan tepat bagaimana tanggung jawab ini dibagikan. Untuk LAS, penyedia biasanya memasok dan bertanggung jawab untuk mengamankan sumber daya TI dasar seperti mesin, sistem penyimpanan, dan jaringan. Pelanggan layanan cloud biasanya bertanggung jawab atas sistem operasi, aplikasi dan data perusahaannya yang ditempatkan di lingkungan komputasi cloud ini. Di lingkungan kompetensi cloud. Ini berarti sebagian besar tanggung jawab untuk mengamankan aplikasi dan data perusahaan berada di tangan pelanggan. Soal kedua, faktor manajemen organisasi dan teknologi apa yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud? Sejauh mana keamanan cloud merupakan masalah manajemen? Yang bertanggung jawab adalah penyedia komputasi awan, pelanggan itu sendiri, dan perusahaan listrik yang memasok listrik untuk memelihara. Yang dimana listrik untuk memelihara sistem ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Selanjutnya soal ketiga, langkah apa yang dapat diambil oleh organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud mereka lebih aman? Ada 6 cara terbaik untuk meningkatkan keamanan cloud. Yang pertama, menerapkan multi-factor authentication atau MFA. Yang kedua, mengelola akses penggunaan Anda untuk meningkatkan keamanan cloud computing. Yang ketiga, pantau aktivitas pengguna akhir dengan solusi otomatis untuk mendeteksi penyusup. Yang keempat, buat proses offboarding komprehensif untuk melindungi dari karyawan yang berangkat. Yang kelima, memberikan pelatihan anti phishing untuk karyawan secara reguler. Yang keenam, pertimbangan solusi pencadangan cloud ke cloud. Yang soal keempat selanjutnya, haruskah perusahaan menggunakan cloud publik untuk menjalankan sistem misi kritis mereka? Mengapa iya dan mengapa tidak? Menurut saya itu tidak perlu karena pada dasarnya memang secara umum perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal secara substansial seperti apakah mereka harus memilih
cloud publik atau cloud privat. Perbedaan di antaranya adalah biaya atau keamanan itu sendiri, yang dimana dengan menggunakan cloud publik, maka perusahaan akan menghemat biaya dan malah membahayakan keamanan. Maka dari itu menurut saya untuk sebuah perusahaan lebih baik untuk menggunakan private cloud, yang dimana private cloud sendiri dapat menjadi pilihan bagi perusahaan besar atau enterprise yang fokus kepada keamanannya, dan fokus kepada data dan regulasi yang ada dalam perusahaan. Sedangkan public cloud sendiri lebih cocok untuk digunakan oleh perorangan ataupun startup.